Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya, kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama ya. Berat membaca Al-Quran, mungkin karena ini bintang tamu kita ada Erin Zelia Nawawi. Juara 1 MTQ sedunia di Qatar. Tepuk tangan lagi, Masya Allah, tabarakallah. Berat karena apa? Salah satunya nih yang sering banget disalahin sama orang-orang. Ah pasti karena gangguan setan. Setan lagi yang disalahin setan lagi. Benar gak tuh Ustadz Syam? Karena setan atau karena mungkin kitanya yang menyalahkan setan? Atau karena apa Ustadz Syam? Baik. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Maulana, Bisyaugi, Erin, Mas Soni serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Muzammil, kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Al-Muzammil, orang yang sedang berselimut. Artinya wahai engkau yang sedang beristirahat, qumil lail, bangunlah di waktu malam, illa qalila, atau mungkin sedikit saja di waktu malam itu, nisfahu aw inqus minhu qalila, setengah malam ataupun sepertiga daripada malam tersebut, au zida alaihi warattil qur'ana tartila, agar membaca Al-Qur'an dengan cara tartil, pelan-pelan, sehingga bacaan tersebut bisa merasuk ke relung hati, bisa mengubah karakter seseorang, bisa melembutkan hati. Dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran. Hanya dengan membacanya saja seseorang bisa merubah dirinya yang awalnya berkarakter buruk bisa menjadi seorang yang lebih berakhlak lagi. Hanya dengan membacanya, belum menghafalkan, belum mengartikan, belum mengamalkan semua isi Al-Quran, maka bacaan Al-Quran ini sangat-sangat berpengaruh dalam hidup seseorang. Tidak mungkin orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan bacaan Al-Quran, dia juga ingin mengotori lisan tersebut. Maka ketika memulai membaca Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran apa? Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau ingin memulai daripada membaca Al-Quran tersebut, maka berta'awudzulah. Bagaimana ta'awudznya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka sudah menjadi hukum bagi orang yang hendak membaca Al-Quran membaca a'udzubillah agar terhindar daripada godaan syaitan. Biar bisa konsentrasi dalam membaca Al-Quran. Setiap kita mau membaca ayat Al-Quran, jangan lupa untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sepakat mu'tamad para ulama, ini daripada kesepakatan para ulama untuk membaca ta'awudz. Yang kedua membaca al-basmalah. Basmalah ini daripada hukumnya sunnah. Kalau awal surah membaca basmalah. Kalau tengah-tengah surah tidak membaca basmalah. Wabil khusus surah At-Taubah tidak membaca basmalah sama sekali. Kalau awal surah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka cara yang pertama menghindari godaan syaitan dengan cara berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua bukan hanya godaan dari luar ternyata. Ada godaan dari dalam. Godaan daripada nafsu. Godaan rasa malu. Ibu. Yeah. Ada orang malu belajar Al-Quran katanya karena sudah berusia lanjut, betul? Betul. Kenapa ibu malu? Kami ini alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran. Banyak santri-santri yang sudah tua dan tidak pernah kami permalukan mereka. Yang kami heran kenapa kok bisa malu? Kami nggak pernah mengetawain orang tua yang belajar. Malah kami merasa bangga sekali kalau ada orang yang sudah tua masih mau belajar Al-Quran. Makanya guru kami mengingatkan anak kecil hafal Al-Quran itu hebat. Tapi lebih hebat lagi udah tua masih hafal. Wah itu lebih hebat lagi tuh. Anak kecil belajar Al-Quran itu hebat. Tapi udah tua masih mau belajar Al-Quran itu jauh lebih hebat. Maka istiqomah itu mahal.
Istiqomah itu mahal ya. Istiqomah itu mahal. Maka salah satu cara istiqomah kata guru kami adalah jangan menunda-nunda. Kebanyakan orang yang tidak istiqomah itu karena taswif. Apa itu taswif? Nanti deh, nanti deh, nanti deh. Oh, ditunda-tunda. Tunda-tunda. Setan masuk tuh. Lagian kenapa harus malu? Padahal tidak ada yang mempermalukan. Gak ada yang menertawakan malah bangga. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syahab Ya. untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, untuk kita juga, dan untuk jamaah yang ada di rumah. Yuk jamaah kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung aja nanti ya aku todong lagi pertanyaan. Aku Kasih penasaran. dulu dia. Iya ini aku penasaran. Soalnya Ngobrol. sedeketan. Ngobrol apa? Mentang-mentang deketan ngobrol apa sama Ustadz Maulana? Kasih tahu langsung. Coba berdiri Bu. Namanya siapa sih? Aku juga penasaran. Kasih tahu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Lidiawati dari Majelis Taklim PWRI Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau tanya sama Ustadz Maulana. Iya tadi udah nanya. Oh tuh Apakah tolongan. wanita yang sedang haid masih bisa tetap baca Al-Quran Ustadz? Terkadang itu suka dijadikan alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili netizen medsos juga suka nanya hal-hal kayak gini sih. Kalau lagi kayak gini boleh gak sih? Gitu boleh gak sih? Ustadz Maulana tolong dijawab ya Ustadz. Izin Erin, Abi Sauki, kemudian Ustaz Sam, Bapak yang di sini. Kalau saya sebut satu-satu, habis waktu. Habis durasinya. Kepada semuanya. Dalam surah Al-Waqiah disebutkan la yamassu illa mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran tanpa bersuci. Suci di sini, mohon maaf, ada suci dari hadas kecil, ada juga yang tidak suci dari hadas besar. Bentar. Kalau membicarakan hadas kecil, jangan sentuh Quran kalau tidak ada wudhu. Tapi masih bisa baca Quran meskipun tanpa wudhu. Itu tadi sudah dijelaskan Ustaz Sam. Tapi yang ditanyakan oleh ibu yang di pojok. Menanyakan gimana kalau lagi maaf halangan. Berhadas besar. Boleh nggak membaca Al-Quran? Menyentuhnya tidak boleh. Bahkan mohon maaf membacanya juga jangan. Sekali ulangi jangan. Tapi kalau membacanya itu bukan Quran. Tapi zikir. Ibu kalau masuk rumah baca apa? Assalamualaikum. Bukan baca apa? Surah Al-Ikhlas 3 kali. Siapa membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum masuk rumahnya, maka akan berkah rumahnya. Dari jauh baca surah Al-Ikhlas. Pas depan pagar baca surah Al-Ikhlas. Masih dalam pagar surah Al-Ikhlas. 3 kali. Jadi kalau begitu kan sudah jadi zikir. Tidak apa-apa walaupun halangan. Masih bisa baca Al-Fatih, Al-Ikhlas. Atau membaca trikul. Kulallawat, 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 nas. Setiap menjelang maghrib. Bukankah itu Quran? Bukankah itu Quran? Bagaimana dengan wanita halangan? Jadi tidak baca? Tetap baca. Karena bukan sebagai zikir ataupun menjadi doa. Jadi kalau kebiasaannya baca surah Al-Ikhlas setiap mau masuk rumah. Tidak masuk-masuk dia. Di halangan. Ya, jadi boleh tapi dalam hal ini niatkan sebagai zikir ataupun niatkan sebagai doa. Gimana dengan guru ngaji? Ya guru ngajinya kan halangan. Libur dulu ya. Ustazah lagi halangan. Kalau lagi dalam hal mengajar dan belajar masih diperbolehkan. Karena dalam niatnya adalah belajar maupun mengajar. Jamaah. Tidak ada alasan untuk tidak baca Quran. Oke? Ya, oke. Karena salah satu dari rukun iman adalah Quran. Quran. Sudahkah Anda membaca Quran hari ini? Yeah. Sudahkah Anda melihat Al-Quran hari ini? Apalagi tadi ada 5 yang dilihat dapat pahala. Apa itu? Melihat Quran, Melihat Quran. melihat Ka'bah, Melihat Ka'bah. melihat air zam-zam, melihat wajah orang tua. Satu lagi, Apa? melihat wajah Ustadz. Wah. Aku mau nyari pahala. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Maulana, terima kasih Ibu yang sudah bertanya. Tepuk tangan lagi untuk kita semua ya. Masya Allah. Karena Ibu senyum-senyum, Ibu mau nanya kayaknya nih. Kata Ibu mau, ya Ibu silakan. Siapa?
Iya. Silakan Ibu berdiri. Namanya siapa? Silakan kasih tahu. Assalamualaikum. Deketin lagi mic-nya Ibu, izin sini. Assalamualaikum Lebih dekat lagi, maaf, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Suyat. Perkenalkan. Oh iya Ibu mengenalkan nama Ibu ya. Saya Suyatmi Iya. dari Majelis Taklim PWRI Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Tangan. Tangannya dong, Masya Allah dari Sukabumi nih. Mau nanya apa Ibu? Mau nanya dong Pak Ustadz. Iya. Pertanyaan saya mau saya tujukan kepada Habib. Oh Habib boleh. Siap. Silakan. Apa? Pertanyaan gini Habib. Pertanyaan begini Habib. Iya Bu. Apakah benar ketika kita membaca Al-Quran sama halnya seperti kita berinteraksi bersama Allah? Itu pertanyaannya, Masya mohon Allah. penjelasannya Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan duduk. Silakan dijawab ya Habib ya. Sony, Silakan Habib. Erin, Ustadz Maulana dan semua ibu-ibu yang hadir dan semua jamaah yang menyaksikan Islam itu indah dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan semuanya dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Alamin. Al-Quran itu luar biasa kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita membaca Al-Quran, kita resepin, kita hayatin, ya, kita seakan-akan lagi berinteraksi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi bukan sembarangan berinteraksi, bukan sembarangan berkomunikasi. Seperti halnya pada saat kita sedang sholat, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau baca Al-Quran harus kita dalam keadaan berwudu, sebab kita sedang membaca kitab suci, kita sedang membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang dulu, orang-orang soleh terdahulu luar biasa. Mereka tuh sampai lupa daratan saat mereka membaca Al-Quran. Kok bisa dibilang lupa daratan? Iya, ada sebagian mereka yang saat membaca Al-Quran sampai merasakan halawah, merasakan yang namanya manis di lidahnya. Sampai mereka takut membaca Al-Quran di siang hari di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena mereka ada rasa manis di lidahnya di saat mereka membaca Al-Quran. Tapi bukan jadi alasan ntar, kenapa nggak baca? Lidah saya manis lagi baca Al-Quran. Itu emang males tuh kayaknya ke orang sekarang. Orang dulu luar biasa, ya, Imam Madzhab, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, orang-orang top, orang-orang yang Masya Allah mereka baca Al-Qurannya itu, hatam Al-Quran berapa kali? Banyak banget. Al-Imam Syafi'i itu tiap hari hatam Al-Quran. Ya, dalam sebulan hatam 30 kali. Kalau datang bulan Ramadan lain lagi. Imam Syafi'i kalau datang bulan Ramadan 60 kali hatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi gimana? Hatam pagi, hatam malam. Sekali hatam pagi hari, sekali hatam malam hari. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Sampai diriwayatkan Imam Abu Hanifah sepanjang hidupnya menghatamkan Al-Quran 7.000 kali. Ya, juga ini terjadi oleh salah seorang waliyah solehah. Seorang wanita solehah, ya, yang bernama Sayyidah Mariatul Qibtiyah. Sayyidah Mariatul Qibtiyah, beliau sebelum matinya, sebelum wafatnya, menggali daripada kuburnya sendiri, kemudian memperindah daripada kuburnya tersebut dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di dalam kuburnya. Sebelum dia wafat, berapa kali? Enggak banyak, cuman 7.000 kali. Ya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Akhirnya dilakukan juga oleh Sayyidil Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Beliau punya anak namanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar yang dikubur di dekat makam Sunan Ampel. Itu Habib Muhammad punya abah namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Di negeri Hadramut, tinggalnya di pegunungan. Beliau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rabiatul Adawiyah. Menggali daripada kuburnya sendiri sebelum dia wafat. Kemudian dia membaca Al-Quran di dalamnya sebelum dia wafat sebanyak 7.000 kali. Setelah 7.000 kali dia ingat Rabiatul Adawiyah perempuan, ada halangan, ada haid. Maka ditambahin lagi, nggak banyak,
tambahinnya cuma 1000 kali. Ya Jadi Allah. 8000 kali hatam dalam kuburnya sendiri sebelum dia wafat. Ya Allah, sudah berapa kali kita hatam Al-Quran, Bu? Ketawa. Tapi paling enggak kita terus mau membacanya dan mengamalkannya Makin ya. rajin mudah-mudahan kita dalam baca Al-Quran. Amin ya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan lagi. Semangat belajar untuk pagi hari ini. Terima kasih ya jamaah yang ada di rumah. Dan jamaah pastinya juga masih pengen juga sama kayak saya. Ketagihan Ustadz Syam. Jamaah juga pengen dengerin lagi. Kenapa Erin itu? sama Ustadz Syam ngaji lagi dong. Ya boleh ya? Oke. Udah siap nih? Yap. Silakan kalau gitu. Baik, sama-sama kita buka Al-Quran Surah An-Nur ayat 46 dan 47. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua diberikan keturunan yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Syauqi tadi, mendengarkan orang-orang sesibuk Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan 60 kali dalam bulan suci Ramadan. Padahal beliau sibuk juga nulis kitab tuh. Orang-orang seperti Rabi'atul Adawiyah, orang-orang seperti Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah, kemudian orang-orang seperti mereka ini, mereka bukan orang yang gak punya pekerjaan. Mereka tetap punya toko, mereka juga jualan, mereka juga cari nafkah, tapi kok bisa membaca Al-Quran tuh khatam tiap hari. Kalau kita nggak bisa khatam tiap hari, sejuzlah sehari. Kalau nggak bisa sejuz sehari, seainlah sehari. Kalau nggak bisa juga 1 ayatlah sehari. Tapi kayaknya kebangetan kalau sehari 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Mesti ditambahin sedikit. 1 ain satu hari. Kenapa orang-orang sibuk ini bisa punya waktu untuk membaca Al-Quran sampai sebegitu banyak kalinya khatam? Maka jawabannya ternyata itulah yang disebut at-taufiq. Apa itu at-taufiq? Idza aradallahu bi'abdihi khaira. Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut, maka a'anahu bil waqti, maka Allah akan membuat waktu menolongnya. Coba lihat, tidak sibuk, ada orang sibuk sanggup baca Quran, sempet. Ada orang nggak sibuk, nggak sempet baca Quran. Berarti nggak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering kita jadi penutupan tuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Pengennya dapat taufik, pengen juga dapat hidayah. Hidayah itu petunjuk. Taufik itu apa? Salah satu ciri taufik adalah Allah menolong kita dengan waktu. Jadi sesibuk apapun dia sempat baca Quran. Coba ibu-ibu ini pasti. Ada di bus, ada yang sibuk main HP, ada juga yang buka Quran. Ya. Itu orang dapat taufik itu. Masya Allah. Maka, Berarti bukan karena kita ngejar waktu, tapi kita yang ditolong oleh waktu. ditolong oleh waktu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Ya, Erin terima kasih ya. Silakan duduk. Jamaah juga jangan kemana-mana ya. Kali ini aku mau ngebacain pertanyaan yang udah jamaah siapkan. Pertanyaan siapa? Tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.